Perkelahian terjadi sesama pengantri BBM di SPBU di Jember Timur. Satu warga juga pingsan karena terlalu lama mengantri BBM di SPBU. Inilah video amatir perkelahian dua warga yang sedang mengantri BBM di Jember. Beruntung perkelahian berhasil dilerai warga lain yang juga sedang ikut mengantri BBM. Antrian panjang di SPBU juga membuat satu warga pingsan hingga harus mendapatkan pertolongan medis. Beruntung warga lain sigap menolong korban dan BBM langka terjadi di hampir seluruh SPBU di Jember akibat distribusi terkendala macet di Pantura. Ya, sementara itu buntut dari kelangkaan BBM yang belum teratasi, Bupati Jember mengeluarkan surat edaran agar pelajar belajar secara daring, sementara seluruh pegawai Pemkab bekerja dari rumah atau WFH. Diharapkan kelangkaan itu bisa segera teratasi. Hingga malam tadi, antrean panjang pembelian BBM terus terjadi di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jember. Antrean ini terjadi usai masih belum lancarnya distribusi BBM akibat tersendat kemacetan parah di jalur Pantura Situbondo arah Banyuwangi dan sebaliknya. Menanggapi masalah ini, Bupati Jember mengambil langkah antisipatif agar pelajar sekolah melakukan pembelajaran secara daring. Sementara pegawai di Pemkab Jember bekerja dari rumah atau WFH. Mulai besok sampai kondisi normal kembali, para pelajar, para siswa di Kabupaten Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring atau secara online dari rumahnya masing-masing. Antrean kendaraan mobil dan motor akibat kelangkaan BBM sudah terjadi sejak kemarin di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Bahkan antrean yang juga menyebabkan kemacetan parah mengular hingga kilometer. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dipicu salah paham, anggota TNI menjadi korban penusukan di tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Selatan. Korban harus dirawat akibat 13 luka tusukan di tubuhnya. Hiburan malam. Seorang anggota TNI AD, RU, terekam CCTV saat terlibat cekcok di sebuah tempat hiburan malam, kawasan Jakarta Selatan. Akibatnya, perkelahian tak terhindarkan hingga korban dianiaya dengan senjata tajam sebanyak 13 kali oleh pelaku. Korban segera dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, lalu dirujuk ke RSPAD. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku di rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Pelaku digelandang tanpa perlawanan, sementara barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian turut diamankan. Selain pelaku, polisi juga telah memeriksa 3 saksi lainnya. Saat ini polisi masih mendalami motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku mendekam di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu salah paham, seorang kurir paket dianiaya pembeli barang dengan sistem pembayaran di tempat di Bojonegoro, Jawa Timur. Tak terima dengan hal tersebut, kurir mengadukannya ke pihak kepolisian. Seorang kurir, Y, 24 tahun, terlibat cekcok dengan pria penerima paket PP di pinggir jalan Desa Ngunut, Dander, Kabupaten Bojonegoro. Diduga cekcok dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui aplikasi pesan di mana kurir mengkonfirmasi pengiriman paket dengan pembayaran di tempat senilai Rp85.000. Saat kejadian, warga berusaha melerai keributan. Korban pun menderita luka gores di bagian leher akibat cakaran pelaku. Meski sempat didamaikan ketua RT setempat, korban memilih melaporkan kasus ini ke Mapolsek Dander. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Korban dan terlapor diminta untuk sama-sama menahan diri dan saling menghargai. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Karena terjatuh di kamar mandi, seorang lansia terpaksa dievakuasi damkar. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi pasien dari lantai 2 dengan menuruni tangga.
Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi mengevakuasi wanita lansia bernama Sajuli, 81 tahun, di Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur. Lansia ini sebelumnya hanya bisa terbaring di tempat tidur di lantai 2 rumahnya karena cedera setelah terjatuh dari kamar mandi. Sebanyak 12 personil damkar dikerahkan untuk mengevakuasi pasien. Lokasi yang sempit dan menuruni anak tangga sempat membuat petugas kesulitan. Petugas juga harus ekstra hati-hati karena pasien terus meringis kesakitan. Setelah berhasil diturunkan, korban langsung dibawa ke rumah sakit dan kini dalam penanganan tim medis. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Seorang nenek nekat melakukan aksi pungli modus parkir liar di Surabaya, Jawa Timur. Ia memaksa pengendara mobil membayar parkiran sebesar 10 hingga 20 ribu rupiah. Parkir aku 5.000 sokor-sokor. Jaluk biro. 5.000 parkir iki. Seorang pengendara mobil tiba-tiba diminta membayar biaya parkir sebesar 10 ribu rupiah oleh seorang nenek yang menjadi juru parkir liar Sukinah, 67 tahun, di Jalan Simolawang, Surabaya. Bahkan Sukinah sempat berkilah jika uang parkir akan disetorkan ke dinas terkait. Aksi pungli parkir liar ini pun viral. Tak butuh waktu lama, Pemkot Surabaya langsung menggelandang Sukinah ke kantor Dishub Kota Surabaya. Menurut pengakuannya, ia juga meminta uang hingga 20 ribu rupiah per mobil dengan alasan parkir sejak pagi hingga siang. Atas tindakannya, Sukinah pun memohon maaf. Saya maaf Pak, saya bersalah. Saya minta uang 10 ribu. Saya maaf, saya kapok. Akibat perbuatannya, Dishub Kota Surabaya menjatuhkan sanksi tilang kepada Sukinah serta memintanya menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei Ayus melaporkan. Pemirsa, geger seorang pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ditangkap usai terpergok mencuri uang di kotak amal musalah pasar. Dan selain mencuri uang kotak amal, pelaku ternyata juga mencuri di lapak pedagang dan toilet pasar. Warga menghakimi seorang pegawai Dinas Perhubungan Bojonegoro, DA, karena terpergok mencuri uang kotak amal di musola pasar tradisional kota Bojonegoro. Pelaku mengaku melancarkan aksinya usai sholat Isya dengan meloncat dari selatan pagar pasar. Warga menyatakan selama 6 bulan terakhir sudah 5 kali terjadi pencurian uang kotak amal di musola pasar. Selain itu, hasil interogasi, pelaku juga mengakui sempat mencuri uang kotak toilet dan lapak milik pedagang. Usai ditangkap warga, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Kota Bojonegoro untuk proses lebih lanjut. Hingga kini polisi masih mendalami kasus dan mengungkap motif pasti pelaku melakukan perbuatannya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Ainus melaporkan.